Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat sama-sama menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mengkaji materi sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang di antara bentuk keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Artinya demi mempertahankan keimanan, demi mengokohkan keimanan, mereka rela berperang walaupun dengan keluarga mereka sendiri atau kawan mereka sendiri, begitu. Karena mereka memang diserang duluan. Peperangan dalam Islam selalu diawali oleh musuh Islam. Islam tidak pernah memerangi terlebih dahulu, kecuali ada permintaan pertolongan dari penduduk setempat. Seperti ketika Amr bin al-As, sahabat Rasulullah SAW, namanya Amr bin al-As, membebaskan Mesir. Karena penduduk Mesir itu dia sudah bosan dengan penindasan orang-orang Romawi, sehingga minta pertolongan dari Amr bin As untuk dibebaskan. Sehingga melakukan penyerangan ke Mesir. Kita lanjutkan saja sampai judul apa di situ? Halaman berapa? Halaman 264. 264. Silakan dilihat. Ada bukunya, yang tidak ada bukunya ada di papan. Yang terhalang dinding silahkan ke depan. Yang terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Larangan membunuh Abdul Bakhtari dilatar belakangi oleh jasa-jasanya melarang kaum yang mengganggu Rasulullah saat masih berdakwah di Mekah. Dia sendiri tidak mau menyakiti beliau. Tidak ada satupun perlakuan buruk yang ditimpakannya kepada beliau. Dia juga ikut andil membatalkan perjanjian boikot atas Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kendati demikian, pada akhirnya Abul Bakhtari terbunuh juga. Waktu itu Mujazzar bin Ziyad al-Balawi bertemu dengan di tengah kecamuk perang. Al-Bakhtari didampingi oleh seorang sahabatnya. Keduanya sama-sama menyerang. Lalu Mujazzar berkata, "Hai Abul Bakhtari, Rasulullah melarang kami membunuhmu." Dia bertanya, "Bagaimana dengan temanku?" Mujazzar menjawab, "Kalau temanmu, demi Allah kami tidak akan membiarkannya." Dia menyahut, "Kalau begitu, demi Allah aku memilih mati bersamanya." Kemudian mereka terlibat pertarungan hingga Mujazzar terpaksa membunuhnya. Ya, ini kisah kesetiaan kawan, tapi setia kawan dalam ketidakbaikan. Jadi Abul Bakhtari bin Hisham salah satu orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kekhususan
untuk tidak dibunuh dalam perang Badar. Karena dia ini memang punya jasa. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, tidak pernah dia menyakiti. Dan dia adalah salah satu orang yang membatalkan perjanjian boikot yang dilakukan selama 3 tahun ya. Sudah kita baca bagaimana keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diboikot dari klan-klan Quraisy ketika itu. Tidak boleh menikah, tidak boleh berinteraksi, bahkan tidak boleh jual beli, sehingga mereka makan dari dedaunan. Di antara orang yang berusaha untuk membatalkan boikot itu adalah Abul Bakhtari bin Hisham. Sehingga untuk membalas jasanya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau kamu bertemu dia jangan dibunuh, ditawan saja, gitu ya. Atau kalau dia kabur ya biarkan, tidak masalah. Ini salah satu contoh dari Rasulullah, bahwasanya membalas kebaikan tidak pandang agama, tidak pandang keyakinan. Kalau orang itu berbuat baik kepada kita, maka kita balas kebaikannya, gitu ya. Rasulullah memberi contoh ini, tidak pandang agama, tidak pandang kelompok. Kalau dia baik, kita hargai kebaikannya, kita balas kebaikannya. Tetapi Abul Bakhtari ini punya kawannya ini kan tidak punya pengecualian, Pak. Jadi Rasulullah tidak mengecualikan kawannya Abul Bakhtari ini, karena kawannya ini mungkin tidak pernah punya jasa kepada Islam dan dia ikut memerangi Islam dalam perang Badar, sehingga kawannya ini tidak dikecualikan gitu. Artinya kalau bertemu ya mau tidak mau harus dibunuh dalam peperangan. Nah, ketika Abul Bakhtari bertemu dengan Al-Mujazzar bin Ziyad, Al-Mujazzar mengatakan, wahai Abul Bakhtari, Rasulullah menyampaikan kepada kami itu tidak membunuhmu. Jadi sudah, kami tawan saja, atau kalau tidak kamu pergi. Tapi karena dia setia kawan, dia mengatakan, kawanku gimana? Kawanku juga harus dilindungi seperti saya. Kami tidak mau terpisah begitu. Ya, dia setia kawan. Tapi jadinya tidak baik, Pak, setia kawan. Kemudian Al-Mujaddar mengatakan, tidak ada pengecualian buat kawan kamu. Artinya kawan kamu ya termasuk sebagaimana orang-orang yang lainnya harus diperangi. Kalau mampu, kalau ada kesempatan untuk dibunuh ya harus dibunuh. Nah, karena mengikuti kawannya, akhirnya Abul Bakhtari tetap menyerang. Karena menyerang ya mau tidak mau harus dibunuh. Akhirnya dia pun terbunuh. Ya, disinilah ada pelajaran bahwasanya dalam berkawan kita juga harus hati-hati. Jadi kita berkawan dengan siapa, itulah kita. Ya. Anil mar'i la tasal wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani muqtadi. Tentang seseorang jangan tanya kepada dia, tanya kawannya. Artinya kalau untuk mengetahui seseorang, lihat kawannya. Kawannya seperti apa, itulah dia. Karena seseorang dengan orang yang lain itu mengikuti dengan kawannya, seseorang dengan kawannya itu mengikuti. Paling tidak ada persamaan. Kenapa orang berkawan dengan seseorang? Karena merasa ada persamaan. Orang kalau berkawan dengan orang yang tidak baik, berarti ada persamaan itu. Mungkin dalam hatinya ada ketidakbaikan. Kalau dia mengingkari ketidakbaikan, pasti dia akan menolak berkawan dengan orang yang tidak baik. Nah, di sini pelajaran yang pertama tadi ya, bagaimana Rasulullah tetap membalas kebaikan orang yang pernah berjasa kepada beliau, walaupun di luar akidah Islam, di luar keyakinan Islam, walaupun mereka bukan Muslim, tetap kita balas dengan kebaikan juga, ya, sebagai bentuk terima kasih. Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Yang kedua tadi ya, dalam masalah pertemanan, dia mengikuti kawannya sehingga terpaksa dia harus dibunuh. Kita lanjutkan. 3. Qala Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf adalah teman akrab pada masa jahiliyah di Mekah. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal bin Rabah dan orang yang menyiksa Bilal bin Rabah. Dahulu ketika di Mekah, Abdurrahman bin Auf ini berkawan dengan Umayyah bin Khalaf. Tapi setelah masuk Islam, kemudian Abdurrahman pindah ke Madinah, ya sudah pisah. Tetapi perkawanan lama itu kan masih ada, Pak. Gitu. Kita juga begitu kan? Walaupun kadang-kadang terpisah oleh apa? Kalau kawan lama, apalagi sejak kecil sudah berkawan, berteman, bermain sama-sama, pasti masih ada ikatan. Nah, begitu juga antara Abdurrahman bin Auf dan Umayyah. Walaupun sudah terpisah antara kekufuran dan keimanan, tapi pertemanan sebagai sesama manusia masih ada di antara mereka. Ya.
Ketika perang Badar, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Umayyah yang ditemani oleh anak lelakinya, Ali bin Umayyah yang memegangi tangannya. Sementara itu Abdurrahman bin Auf membawa beberapa baju besi hasil rampasannya. Ketika melihat hal itu, Umayyah berkata, "Apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang kubawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kalian butuh susu? Siapapun yang nanti menawanku, aku mampu menebusnya dengan unta yang banyak menghasilkan susu." Ya, jadi Abdurrahman bin Auf ini mengumpulkan baju-baju perang hasil dari rampasannya. Artinya beberapa orang yang sudah meninggal, sudah tewas di medan perang, kan diambil baju perangnya. Dan baju perang ini kan bisa dijual lagi atau diperbaiki untuk dipakai peperangan selanjutnya begitu. Nah, dalam dia mengumpulkan baju-baju perang itu bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, kalau ada yang mau menawanku, aku akan dengan mudah bisa menebus karena aku punya banyak harta. Aku akan tebus dengan unta yang banyak susunya begitu. Oke. Abdurrahman mencampakkan baju-baju besinya, lalu membimbing keduanya berjalan. Belakangan Abdurrahman berkisah, Umayyah bertanya kepadaku saat aku berjalan di antara dia dan anaknya. Anaknya namanya siapa tadi? Ali bin Umayyah ya. Oke. Siapakah di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal sehelai bulu burung unta? Aku menjawab, dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia berkata, dialah yang banyak menimbulkan bencana dalam pasukan kami. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW. Salah satu panglima besar dalam Islam dan orang yang ditakuti oleh orang-orang musyrik. Hamzah termasuk orang yang banyak melakukan serangan ya kepada orang-orang musyrikin ketika itu, sehingga banyak memporak-porandakan barisan mereka. Ini diakui oleh Umayyah bin Khalaf. Siapa yang pakai bulu unta itu tadi? Dia mengatakan Hamzah. Hamzah itu yang banyak mengobrak-abrik barisan kami. Ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman berkata, demi Allah, selagi aku masih menggandeng keduanya, Bilal melihat Umayyah bersamaku. Nah, ketika dipegangkan, ditawan nih Pak. Ya, mereka sudah kalah. Akhirnya Umayyah dengan anaknya ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman ini memang dulu berkawan dengan Umayyah gitu. Ketemu dengan Bilal. Bilal ini pernah disiksa oleh Umayyah. Penyiksaan Bilal insya Allah kita tahu semua bagaimana sedemikian hebatnya gitu. Jadi ketika Bilal melihat, maka timbul amarahnya. Ingat bagaimana dia dulu disiksa. Ya. Umayyah adalah orang yang menyiksa Bilal saat di Mekah dahulu. Bilal langsung berteriak, "Dia kekufuran." Umayyah bin Khalaf, "Aku tidak selamat jika dia lolos." Artinya harus salah satu dari kita yang mati. Kalau aku tidak mati, kamu yang mati. Pokoknya jangan sampai kita berdua sama-sama selamat. Enggak rela Bilal. Oke. Aku berusaha mengingatkan Bilal, dia adalah tawananku. Bilal teriak kalah, "Aku tidak selamat selagi dia masih selamat." Ya, Abdurrahman mengatakan, ini tawananku, jadi hakku untuk aku lepaskan atau aku tebus atau aku bunuh. Ya, jadi kamu tidak ada hak karena dia menjadi tawananku. Tapi tetap ya, Bilal mengatakan pokoknya tidak boleh salah satu dari kami selamat, harus salah satu mati. Ya. Aku berkata, "Tidakkah engkau mendengarku, hai Ibnu Sauda?" Dia berkata lagi, "Aku tidak selamat jika dia selamat." Ya, Ibnu Sauda artinya anak berkulit hitam ya. Ya mungkin karena agak dia emosi juga sehingga mengucapkan kata itu. Karena kata seperti ini sebenarnya tidak boleh juga diucapkan kepada sesama muslim ya. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya, "Hai para penolong Allah, inilah biang kekufuran Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat selagi dia masih selamat." Ya. Abdurrahman melanjutkan kisahnya. Lantas mereka mengepung kami hingga kami bagai berada di tempat pemotongan hewan. Nah, akhirnya ketika Bilal mengatakan, "Wahai kaum muslimin, inilah Umayyah bin Khalaf, biang kemusyrikan." Artinya ini salah satu pimpinan kemusyrikan, pimpinan kaum musyrikin. Nah, akhirnya kaum muslimin berkumpul mengelilingi Umayyah dan Ali yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Aku berusaha melindunginya, tetapi tiba-tiba seseorang menyabetkan pedangnya kepada anak lelaki Umayyah hingga pemuda itu terkapar. Ya.
Umayyah berteriak dengan teriakan yang belum pernah aku dengar. Lalu aku berkata, selamatkan dirimu, tidak ada yang menjamin keselamatanmu. Demi Allah, aku sendiri tidak sanggup menjaminmu. Oke, jadi Abdurrahman tidak bisa lagi. Sudah dikepung oleh kaum muslimin kan. Saya tidak bisa lagi menyelamatkan kamu. Pokoknya bagaimana caramu kamu menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu lagi. Ya. Lalu mereka mencincang keduanya dengan pedang hingga tewas. Ya. Abdurrahman berkata, semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku hilang sementara aku menjadi resah gara-gara tawananku. Ya, baju besi sudah dilepaskan, dengan tawanan tadi kan bisa ditebus dengan uang, Pak ya. Ternyata tawanannya mati. Ya nggak dapat apa-apa jadinya kan. Ya, maksudnya ya begitu. Wah, Bilal nih, aku jadi nggak dapat apa-apa. Ya, baju perang sudah saya lepaskan, dapat Umayyah dan anaknya, bisa saya tebus dengan unta yang punya susu tadi. Artinya adalah yang bisa didapatkan. Oh, ternyata mati juga, jadi nggak dapat apa-apa saya. Nah, begitu maksud. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Abdurrahman bin Auf bercerita, ketika pecah perang Badar, aku mendaki bukit untuk melindunginya saat orang-orang tertidur. Tetapi Bilal sempat melihatnya. Dia bergegas keluar ke tempat kaum Ansar dan berkata, ada Umayyah bin Khalaf, aku tidak selamat selagi dia lolos. Maka satu satuan bersenjata Ansar berangkat bersamanya untuk mengejar kami. Ketika aku khawatir mereka berhasil menyusul kami, aku tinggalkan anak lelakinya untuk mengalihkan perhatian mereka. Maka mereka membunuhnya. Beberapa saat mereka terlena, lalu kembali mengejar kami. Umayyah adalah seorang bertubuh tambun. Ketika mereka berhasil menyusul kami, aku berkata, berbaringlah. Dia pun berbaring, lalu aku melindunginya untuk melindunginya. Namun mereka menghujamkan pedang berkali-kali dari bawahku sampai berhasil membunuhnya. Seorang dari mereka akan menusuk kakiku dengan pedang. Abdurrahman pernah menunjukkan kepada kami bekas luka itu di mata kakinya. Ya. Ini kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi dari sini di antara yang perlu kita pahami bahwasanya Umayyah bin Khalaf kenapa harus dibunuh? Karena dia biang kemusyrikan. Artinya dia salah satu tokoh kaum musyrikin, Pak, yang selama dakwah Rasulullah di Mekah ini salah satu orang yang memusuhi Rasulullah. Gitu. Sehingga sudah wajar untuk dihukum seperti ini. Gitu ya. Bukan kemudian kita mengatakan, wah sadis betul nih Islam ya. Orang sudah menyerah seperti itu masih juga dibunuh. Nah, karena memang sudah layak dia dengan kejahatan-kejahatan dia selama 13 tahun di Mekah itu. Dan kita sekarang dalam dunia pertahanan suatu negara kan ada yang disebut dengan pengkhianat negara. Pengkhianat orang, kalau pengkhianat negara maka dia hukuman mati kan begitu. Nah, dia juga pengkhianat. Artinya dari sisi agama Islam dia orang yang sudah mendapatkan hukuman mati gitu, sehingga tinggal eksekusi saja. Nah, tadi Abdurrahman ini mencoba untuk melindungi karena ada ikatan persahabatan antara keduanya. Kalaupun seumpamanya disampaikan kepada Rasulullah juga akan menghukum pancung karena kejahatannya sudah tidak bisa diampunkan lagi. Kan dalam dunia perundangan hukum kan begitu, Pak. Ada orang yang memang harus dihukum mati begitu. Bukan berarti tidak berperi kemanusiaan, tapi memang ada orang-orang tertentu yang hukumannya harus seperti itu. Dan salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Ya. 4. Umar bin Khattab pada perang itu menewaskan pamannya sendiri. As bin Hisham bin Mughirah, dia sama sekali tidak memedulikan hubungan kekerabatannya dengan sang paman. Akan tetapi sesampainya di Madinah dia berkata kepada Abbas, paman Rasulullah yang menjadi tawanan perang, wahai Abbas, masuklah Islam. Demi Allah, keislamanmu lebih kusukai daripada keislaman Al-Khattab. Yes. Sebab keislamanmu lebih disukai Rasulullah. Ya. Ini cintanya Umar bin Khattab kepada keluarga Rasulullah SAW. Sampai dia mengatakan keislaman salah satu dari paman Rasulullah itu lebih dicintai dari keislamannya bapaknya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Abu Bakar menyapa anak lelakinya Abdurrahman yang berperang di kubu musyrikin. Ya, Abdurrahman ini anaknya Abu Bakar yang ketika perang Badar masih belum masuk Islam. Ya, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar.
"Di mana hartaku, bocah jelek?" Abdurrahman menjawab, "Yang ada hanya senjata dan kuda yang berlari kencang, dan satria pemberani yang siap membunuh orang tua yang sesat." Bapaknya Pak dibilang sesat. Tetapi Abu Bakar juga bilang, "Wahai anak yang jelek, ya, wahai bocah jelek." Artinya ya dia masih dalam barisan kaum musyrikin, sehingga ya bapaknya bilang, nanti diajak masuk Islam tidak mau. Ya, bocah jelek, mana harta-hartaku itu yang aku tinggal di Mekah. Ternyata anaknya juga mengucapkan dengan balasan yang lebih pedas, Pak. Hartamu tinggal tadi ya, tinggal kuda, kemudian senjata, dan kesatria yang siap membunuh kamu nih orang tua sesat. Nah, gitu. Tapi nanti akhirnya beliau masuk Islam, sehingga dua-duanya jadi baik. Ya. 6. Ketika pasukan musyrikin meletakkan senjata ditawan, Rasulullah berada di dalam tenda, sedangkan Sa'ad bin Mu'adz berjaga di pintunya dengan menghunus pedang. Rasulullah melihat wajah Sa'ad menampakkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan orang-orang. Beliau bersabda, "Demi Allah, kelihatannya engkau tidak senang dengan perilaku orang-orang." Dia menjawab, "Benar Rasulullah, itu adalah bencana pertama yang ditimpakan Allah kepada kaum musyrikin. Maka membunuh mereka sampai habis lebih kusukai daripada membiarkan tokoh-tokoh mereka hidup." Ya. Jadi beberapa sahabat Rasulullah SAW, termasuk Sa'ad bin Mu'adz, ini punya pandangan jangan disisakan. Karena apa? Ini peperangan pertama. Harus kita tunjukkan kepada masyarakat Arab bahwasanya kita ini kuat, supaya tidak ada lagi orang yang macam-macam mau menyerang kita. Kalau kita bebaskan atau kita tawan, maka nanti cuma ditawan doang, bisa ditebus. Lah kita serang, begitu. Ini pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga ketika melihat kaum muslimin membawa tawanan-tawanan perang Badar itu, dia tidak suka. Seharusnya dihabisi semua. Tapi ini pandangan salah satu sahabat ya. Termasuk Umar bin Khattab juga berpandangan begitu. Ya, seharusnya memang dihabisi supaya kaum muslimin bisa menunjukkan kekuatan gitu di hadapan masyarakat Arab yang lain. Karena ini peperangan pertama, jadi agar harus kita tunjukkan sesuatu yang menakutkan bagi musuh. Ya, kita lanjut. 7. Pada perang itu, pedang Ukasyah bin Mihsan al-Asadi patah, lalu dia mengadukannya kepada Rasulullah. Beliau memberinya sepotong kayu dan bersabda, "Bertempurlah menggunakan ini, Ukasyah." Ketika dia mengambilnya dari tangan Rasulullah dan mengayunkannya, potongan kayu itu berubah menjadi sebilah pedang panjang yang amat tajam berwarna putih mengkilap. Dia memakainya untuk bertempur sampai Allah memberikan kemenangan kepada kubu muslimin. Pedang itu dijuluki Al-Aun. Ukasyah selalu membawanya di berbagai medan hingga dia gugur dalam perang Riddah untuk memerangi orang-orang kota. Pedang itu masih di tangannya. Ya. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW, mengubah kayu menjadi pedang. Jadi kayak di film-film Pak, kayu jadi pedang. Tapi ini kemujizatan Rasulullah, artinya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Namanya Ukasyah. Jadi Ukasyah pedangnya patah, kemudian ngadu kepada Rasulullah, pakai ini. Ketika dipegang, diayunkan, ternyata dia jadi pedang. Dan pedang itulah yang dia pakai terus selama peperangan sampai beliau meninggal di perang Riddah. Perang Riddah ini perang yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW meninggal. Perang yang dilakukan untuk memerangi Musailimah Al-Kadzdzab. Ketika itu kan Musailamah atau Musailimah itu tidak mau lagi bayar zakat dan kaumnya banyak yang murtad, sehingga Abu Bakar mengutus pasukan Islam untuk memerangi mereka. Salah satunya adalah Ukasyah, dan di situ banyak yang gugur kaum muslimin. Salah satunya adalah Ukasyah, dan dia gugur dalam keadaan dia memegang pedang tadi yang dia pegang, yang didapatkan dari Rasulullah. Setelah itu Allah, apakah jadi kayu lagi? Tidak, mungkin tidak jadi kayu lagi ya. Tapi sampai sekarang di mana Allah. Oke, kita lanjutkan. Setelah perang usai, Mus'ab bin Umair al-Abdari bertemu dengan saudaranya Abu Aziz bin Umair yang bertempur untuk kubu musyrikin. Seorang Ansor mengikat tangan Abu Aziz, maka Mus'ab berkata kepada si Ansor,
kencangkan ikatan tanganmu dengannya. Ibunya kaya raya, boleh jadi ia akan menebusnya darimu. Abu Aziz spontan berkata kepada Mus'ab, "Beginikah perlakuanmu kepadaku?" Mus'ab menjawab, "Sesungguhnya si Ansor itulah kini saudaraku, bukan engkau." Ya, Mus'ab bin Umair. Satunya Abu Aziz bin Umair. Artinya satu bapak, saudara. Gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini sudah masuk Islam. Dia salah satu yang disebut dengan duta besar pertama dalam Islam. Jadi dia yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Sebelum Rasulullah ke Madinah harus dipersiapkan Madinah supaya cocok untuk Rasulullah sampai ke sana. Diutuslah Mus'ab berdakwah di sana, menyampaikan Islam, mengajarkan kepada kaum muslimin Ansar yang baru masuk Islam itu. Nah, dalam peperangan Badar dia bertemu dengan saudaranya Abu Aziz. Ternyata saudaranya Abu Aziz ini tertawan oleh salah seorang dari sahabat Ansar. Mus'ab mengatakan, "Kencangkan ikatannya, bukan lepaskan," gitu. Lepaskan, itu kan saudaraku. Enggak, tapi kencangkan ikatanmu. Ya. Siapa tahu nanti ditebus sama ibunya. Ibunya itu orang kaya. Artinya tetap tawan dia, jangan lepaskan. Ya, nanti biar ditebus sama ibunya kaya. Akhirnya saudaranya ini kan ngomong, "Ente kok begitu sama saya? Saya kan saudaramu nih." Ya kan begitu. Seharusnya ente bilang dong, lepasin. Kan kita bersaudara. Tapi Mus'ab mengatakan, sesungguhnya dia orang Ansar ini lebih dari saudara saya daripada kamu. Artinya persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada persaudaraan darah. Ini yang dicontohkan oleh Mus'ab bin Umar. Jadi orang Ansar inilah saudaraku. Kamu saudara sedarah memang, tetapi saudara atau ikatan persaudaraan dalam agama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan darah. Gitu. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk memasukkan jenazah orang-orang musyrik ke dalam sebuah sumur yang sudah kering airnya. Tatkala tubuh Utbah bin Rabi'ah diseret menuju sumur, Rasulullah melihat wajah anaknya Abu Hudzaifah mendadak. Abu Hudzaifah ini Muslim atau tidak? Muslim, sudah kita baca sebelum. Abu Hudzaifah ini sudah Muslim, sementara bapaknya Utbah ini masih kafir dan terbunuh di perang Badar. Sehingga ketika Rasulullah menyeret memasukkan ke sumur, ya, sumur yang sudah kering, gitu Pak ya. Jadi dikubur juga mereka ke sumur, diseret. Nah, itu dia melihat wajah anaknya, namanya bapaknya Pak. Ya, pasti ada perubahan dari mimik wajahnya begitu. Ya. Maka beliau menanyainya, "Abu Zaifah, adakah sesuatu yang mengganjal di hatimu karena keadaan ayahmu ini?" Dia menjawab, "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Rasulullah, aku tidak sedang meratapi tewasnya ayahku. Bagaimanapun aku terkenang pada pemikirannya, kelemah lembutannya, dan kemuliaannya, sehingga aku berharap Allah berkenan memberinya hidayah untuk masuk Islam. Melihat apa yang menimpanya dan ingat bahwa dia mati dalam kekufuran setelah sebelumnya, kuharapkan sekali keislamannya, itulah yang membuatku sedih." Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya dan menghiburnya. Ya. Jadi Abu Hudzaifah bukan menyesali kematian ayahnya. Dia menyesali kenapa ayahnya harus mati dalam keadaan kafir. Gitu ya. Sebenarnya bapak saya itu orangnya cerdas, orangnya baik, orangnya bijaksana. Saya masih berharap suatu saat dia bisa masuk Islam. Tapi kenapa ajalnya harus dalam keadaan dia kafir gitu. Jadi kesedihannya itu karena melihat bapaknya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Rasulullah berdoa kebaikan untuknya dan menghiburnya. Begitu juga dengan Ikrimah. Ada sahabat Rasulullah namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Berarti anaknya siapa? Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Nah, Rasulullah sering mengatakan, jangan kamu singgung-singgung tentang Abu Jahal di depan Ikrimah. Ini bapak dia. Dan Ikrimah ini masuk Islam dan baik keislamannya. Jangan singgung-singgung di depan dia. Karena pasti sebagai anak dia kan bersedih atau ingat lagi atau dan lain sebagainya. Ya, maka kita juga begitu. Ya, kalau semuanya ada orang mu'alaf masuk Islam, ya keluarganya masih kafir, maka ya jangan disinggung-singgung. Ya, bicara yang lain lah, yang lebih penting kan begitu ya. Ya, ada hal-hal yang masih bisa dibicarakan daripada menyinggung perkara-perkara begitu. Oke. 10. Korban di kedua belah pihak. Ya.
Perang telah usai dengan kekalahan telak di kubu musyrikin dan kemenangan di kubu muslimin. Di pihak muslimin yang syahid sebanyak 14 lelaki, 6 dari muhajirin, 8 dari ansor. Ya. Sementara di pihak musyrikin terjadi kerugian besar, yang tewas sebanyak 70 lelaki dan 70 lainnya menjadi tawanan, yang kebanyakan adalah panglima, pemimpin, dan pembesar mereka. Ya. Pasukan kaum musyrikin berapa? Perang Badar ini 1000 ya. Kaum muslimin berapa? 300-an sekian, 317, 315, 313, 300-an sekian. Ya. Yang meninggal dari kaum muslimin 14 orang. Dari kaum musyrikin 70 orang. Kemudian tertawan 70 orang, yang lainnya ya melarikan diri. Artinya peperangan ini tidak kemudian mati semua atau banyak yang mati, tidak. Ya segini inilah. Dan kalau kita hitung peperangan dalam Islam, ada seorang ulama namanya Syekh Raghib As-Sirjani, Dr. Raghib As-Sirjani. Dia salah satu pakar sejarah Islam dari Mesir. Sebenarnya dia ini dokter, tapi dia kemudian banyak mengkaji tentang sejarah Islam, dan dia sekarang jadi pakar sejarah Islam. Bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada Mukjizat Salat Subuh, itu banyak jadi bestseller. Kemudian ensiklopedia sejarah Islam ada, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau meneliti, jadi jumlah korban dalam peperangan yang diikuti Rasulullah SAW sebanyak 27 kali. Kira-kira berapa orang? Kira-kira terbayang di antum, Rasulullah perang selama hidupnya 27 kali, selama kurang lebih 10 tahun. Nggak sampai 10 tahun lah, mungkin sekitar 9 tahun, karena baru peperangan terjadi di tahun kedua. Kira-kira tergambar di mana antum korban dari kaum muslimin dan juga orang-orang yang diperangi oleh kaum muslimin, baik musyrikin maupun Yahudi, kira-kira berapa? Berapa? 100 ribu? 100 ribuan? Atau 2000, 3000? Ternyata jumlahnya hanya sekitar 1200. 1200 itu sudah plus kaum muslimin dan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Nah, dalam peperangan pernah dengan orang Yahudi, pernah dengan kaum musyrikin, pernah dengan orang Romawi dan lain sebagainya. Itu kalau dihitung sekitar 1200 saja. Bayangkan dengan perang dunia 1 dan 2. Berapa juta orang yang jutaan, bukan ratusan ribu. Jadi kalau kita membaca sejarah Islam ada peperangan itu kayak ngeri betul. Enggak sebenarnya. Karena perangnya fair, sering saya sampaikan ya, perangnya fair. Kalau sudah kabur nggak dikejar, biar paling yang ditawan-tawan gitu aja. Perangnya begitu, sehingga korbannya tidak banyak. Dan Islam itu memang bukan mencari orang untuk dibunuh. Terpaksa untuk berperang supaya dakwah Islam ini tidak dihalang-halangi, ya kan? Supaya orang itu bebas untuk dia memeluk agama Islam. Itu saja. Kalau sudah terpenuhi maka nggak akan diapa-apakan. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam itu agama pedang, suka perang dan sebagainya, coba lihat berapa korban peperangan dalam Islam. Itu tadi 1200 itu sudah plus kaum musliminnya. Sementara perang dunia 1, perang dunia 2 berapa juta orang. Lenin itu membantai berapa orang itu, ya. Kemudian siapa lagi yang pemimpin Cina itu siapa? Ya itu kan itu berapa juta orang dibantai. Hitler membantai berapa juta orang dan lain sebagainya. Termasuk sekarang peperangan di Suriah, peperangan di Bosnia, di Chechnya, itu berapa juta orang yang meninggal, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang perang Islam itu kita juga harus lihat korbannya. Korbannya nggak sengeri yang terjadi perang sekarang ini. Nah, ketika perang Badar ini 70 orang dari kaum musyrikin, 70 orang ditawan. Yang lainnya ya kabur, kembali ke tempat masing-masing. Kalau sudah kabur nggak perlu dikejar-kejar lagi. Lihat kan. Berarti ada berapa ini yang kembali ke tempatnya? Dari 1000 cuman dikurangi 70 tambah 70 140. Ada 860 orang dibiarkan. Kalau Islam itu pengen membunuh orang, ya kejar terus sampai gak tersisa. Itu bedanya Islam dengan dulu ada Mongol. Jadi pasukan Mongol ketika menyerang Baghdad dihancurkan semua. Anak-anak bebas sampai sekitar 1 juta orang di Baghdad itu
dibunuh oleh Mongol. Tidak pandang anak-anak, tidak pandang ibu hamil, tidak pandang ini, tidak pandang itu, semuanya dibantai. Hampir 1 juta. 1 juta orang ketika itu tuh udah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Ya. Sampai selama berbulan-bulan itu Baghdad itu bau darah, gitu. Dan sungainya itu hitam merah ke hitam-hitam, merah karena darah, hitam karena tinta. Tinta buku-buku ulama itu diceburkan semua ke sungai. Karena orang Mongol nggak punya peradaban. Kalau gimana Pak? Genghis Khan dan Hulagukan. Genghis Khan dan Hulagukan. Beda dengan orang Barat. Kalau orang Barat ketika menyerang kita ya, menjajah kita. Memang mereka menyerang ya, membabi buta, membunuh dan sebagainya. Tapi mereka tahu bahwasanya buku adalah perkara yang penting. Sehingga orang Barat itu buku-buku kita dicuri. Warisan-warisan keilmuan itu banyak diambil ke Leiden, ya, ke mana lagi, Prancis. Jadi kadang-kadang sekarang kita itu nyari referensi-referensi dari manuskrip-manuskrip yang langka itu nggak nemu di negara-negara Arab, nemunya di Leiden. Termasuk naskah-naskah kuno tulisan Melayu Indonesia itu, tafsir apa yang ditulis oleh orang Aceh itu saya lupa. Itu ada naskahnya di Leiden, di Belanda. Dan banyak manuskrip-manuskrip yang dari Mesir itu, karena Mesir memang dijajah Prancis, itu sekarang ada di Prancis, di Museum Prancis gitu ya. Mereka tahu bahwasanya ini adalah barang yang sangat berharga, dan dengan itu keilmuan mereka tumbuh. Orang Barat itu kan dia terpisah dari sejarah Yunani Pak, Romawi. Yunani, Romawi itu kan pernah memiliki peradaban yang tinggi dengan tingkat keilmuan yang juga tinggi ya. Tetapi orang-orang Eropa itu tidak bisa mengakses warisan keilmuan Yunani itu kecuali melalui tangan orang-orang Islam. Jadi umat Islam dulu ketika tahu ada buku-buku dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian Islam lama hidup di Andalus. Di Andalus itulah terjadi interaksi antara orang-orang Barat dengan Islam. Dari situ mereka terbuka. Ya. Makanya siapa saya lupa nama-namanya itu. Itu banyak belajar juga dari Imam Ghazali, belajar dari Ibnu Rushd, ya, belajar dari Ibnu Sina. Itu dicuri ilmu-ilmunya. Kemudian dikembangkan oleh mereka. Nah, sekarang kebalikannya, kita yang tertinggal, mereka yang maju. Berapa menit lagi? 6 menit. Oke, kita cukupkan dulu ya. Ini ada pertanyaan. Bertanya tentang sholat berjamaah, saf pertama sudah penuh, sedangkan saya berdiri sendiri di belakang. Ada berpendapat kalau sholat berjamaah sendiri di belakang tidak diterima termasuk berjamaah. Kalau begitu, di mana saya tempat berdiri? Mohon penjelasan. Tarik salah satu orang yang ada di depan kita untuk ke belakang, ya, supaya kita mendapatkan pahala berjamaah. Nah, bagaimana kalau seumpamanya tetap sholat dengan seperti itu, bukan tidak sah sholatnya, tetap sholatnya sah, tetapi dia dapat pahala 1. Kalau selama sholat dia sendirian, semuanya kita sholat, kita tahu nih ada kawan kita yang sudah wudhu, yang insya Allah akan berdiri di samping kita, ya kan? Kita sudah tahu nih ada orang wudhu kan? Ya sudah, kita tidak apa-apa sholat sendiri. Setelah itu kan akan ada saf tambahan, dan nggak perlu kita narik. Kalau kita tahu tidak ada orang lain, kita coba tarik satu orang ke belakang untuk nambah saf kita sehingga kita dapat sholat jamaah. Kalau tidak, memang diriwayatkan dapat pahalanya 1, tapi bukan berarti sholatnya batal, tidak. Sholatnya tetap sah, tapi pahala berjamaahnya tidak dapat. Tapi tadi ya, kalau selama sholatnya itu dia sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Dari tengah. Kita dari tengah. Nah, masalahnya yang ditarik ini mau apa enggak? Nah, sekarang yang kita yang sudah ngaji, kalau ada yang narik Pak, kita ke belakang saja, ya kan? Nah, nanti gimana? Yang samping silakan geser, ditutup saja, ya. Tidak masalah kok. Tapi nggak boleh gerakan lebih dari 3 kalau udah ada alasan. Gerakan tidak boleh lebih dari 3 itu kalau udah ada alasan. Artinya tidak ada hal yang mendesak untuk kita bergerak. Tiba-tiba gerak lebih dari 3, dalam mazhab Syafi'i dikatakan batal. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah.
Dia takut ketinggalan rakaat, dari luar dia langsung rukuk, Allahu Akbar. Setelah rukuk dia jalan, Pak. Kira-kira berapa langkah dia jalan? Bukan Abu Bakar, namanya Abu Bakrah. Rasulullah mengatakan jangan ulangi. Artinya kan sholatnya sah. Artinya jangan ulangi kelakuanmu ya, bukan jangan ulangi sholatnya. Jangan ulangi kelakuanmu. Tapi sholatnya dianggap sah karena nggak disuruh ulangi sholatnya. Artinya jangan ulangi kelakuan seperti ini. Kalau ketinggalan, ya kejar yang bisa dilakukan. Kalau seumpamanya tidak bisa, maka penuhi ditambah kekurangan kita. Begitu ya. Insyaallah kita cukupkan. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.